Lagi musim. Ya. Ya sudah pas baru tiganya baru masuk lambat.
Puji nama Tuhan. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita selanjutnya. Mari jemaat Tuhan yang masih keluar, kita masuk ke dalam. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu Mas Gebeso. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi ini kami mau ucap syukur Tuhan. Kalau boleh berada di tempat ini, itu semua karena kasih setiamu, karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dan apapun yang tidak berkenan ada di tempat ini Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami yang ada di tempat ini di zaman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami siap bersukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau bernyanyi buat Tuhan sebab kasih setianya melawat setiap kita. Karena Tuhan itu Tuhan Allah kita yang besar. Yang percaya katakan amin.
Mari bersama Tuhan, kita mau bersyukur Tuhan, membesarkan nama Tuhan, sebab Tuhan adalah yang ajaib. Kita akan menjalankan korban persembahan. Mari saya persilakan untuk yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji
pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan tiba kami akan berikan persembahan Tuhan. Dan akan umat-umat-Mu Tuhan berikan dengan hati yang tulus dan ikhlas Tuhan. Berkati persembahan ini tentu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan ambil pelayanan Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati masa depan mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memberi kasih berkati untuk kami yang Tuhan. Kita mengenalmu kasih pemenuhan. Itulah hukumnya memberi yang terbaik dengan sukacita. Kita lagi akan dimuliakan. Siapa memberi kasih berkati itulah firman Tuhan. Jika mengenalmu kasih pemenuhan, itulah hukumnya memberi yang terbaik dengan sukacita. Kita lagi akan dimuliakan. Siapa memberi Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan kita menyebut Tuhan di dalam hidup kita. Tolong kita dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
yang layak dipuji dan disembah, yang olehnya semua takluk di bawah kakinya. Itulah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Bagimu segala pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan beri pada kami. Hari ini kami ada karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Sampaikan melalui hamba-Mu dengan kalimat sederhana, mudah dimengerti,
dimengerti dan dipahami. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berbeban berat Tuhan beri penghiburan, yang sedih Tuhan hibur hatinya, sehingga apapun yang terjadi pada kami semua pada hari ini kami boleh beroleh kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang kami dapatkan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita kasih tepuk tangan buat tim musik. Terima kasih teman-teman. Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah mentalitas pecundang dan pemenang. Ini masih tema besar bulan Mei GBI Battle Indonesia tentang mental health atau kesehatan mental. Dari beberapa minggu yang lalu termasuk ketika Pak Poniman menyampaikan firman Tuhan itu seputar mental health. Jadi kita akan bicara banyak tentang kesehatan mental, bukan gangguan mental ya Bapak Ibu Saudara. Itu beda soal. Mentalitas pecundang dan pemenang, kita akan baca firman Tuhan dalam Roma 8:31 dan 39. Saya akan baca 31, Bapak Ibu Saudara bergantian 32, saya 33 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anak sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang mana-mana menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah ditangkap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kita baca sama-sama. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, pagi hari ini saya akan mengambil contoh jejak dari Rasul Petrus ketika dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia adalah seorang pecundang. Coba senggol kanan kiri, kamu pecundang atau bukan? Dihajar. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat adanya mentalitas pecundang dalam diri Petrus ketika dia belum dipenuhi Roh Kudus. Namun, akhirnya saat Roh Kudus turun, Petrus memiliki mentalitas pemenang. Hidup yang penuh tantangan ini harus dihadapi dengan mentalitas yang benar. Janji Tuhan, kita adalah, sekali lagi kita adalah umat. Sekali lagi, kita adalah umat. Haleluya. Kayaknya nggak ada yang mau jadi pemenang nih. Pada mau jadi pecundang, jangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita semua mau jadi umat pemenang. Banyak orang yang bukan karena tidak berbakat, tetapi karena mentalitasnya. Dia takut gagal, nggak mau coba yang baru, nggak mau maju ke depan. Dia juga mudah marah, mudah emosi, mudah terbawa suasana, iri hati, dan orangnya nggak sabaran. Coba colek anak muda, ada yang ini? Bertobat ya. Pada mulanya Rasul Petrus adalah seorang pecundang rohani. Udah pecundang, ada istilah rohani. Tapi menjadi seorang pemenang sejati setelah dipenuhi oleh Roh Kudus. Berapa banyak di antara kita mungkin dulunya kita sama demikian, gitu. Tapi setelah di sini kita sudah jadi pemenang. Amin.
Bukan di gereja ini ya. Kita jangan jadi orang yang sukses ke gereja tapi gagal di luar gereja. Ada amin? Haleluya. Apa yang mengubah Petrus sehingga dia demikian? Tentu saja Roh Kudus. Jaminannya tidak gampang. Berubah dan rapuh seperti jaminan dan janji yang ditawarkan dunia ini. Keberpihakan Allah adalah jaminan yang cukup dan pasti bagi kita untuk mengalami kemenangan dalam pertandingan iman kita. Selalu kita sudah diajarkan bahwa kita ada di dunia ini, tak ubahnya adalah seperti seorang atlet. Kita bukan hanya ingin jadi pada pemenang, tapi kita harus mengakhirinya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah membaca atau mendengar seorang pelari yang dia terjatuh, cedera, dan tentu saja kalah ketika dia berlari. Tapi dia tetap memutuskan sampai di garis finish. Ketika dia diwawancarai, apa yang membuat kamu tetap ini? Kan kamu sudah gagal. Udah ada yang menang. Saya diutus negara saya untuk sampai pada akhir pertandingan, bukan untuk menang. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hanya diutus untuk mengakhiri sampai pada nanti kita menutup mata dengan baik, tapi kita juga beroleh apa itu yang namanya kemenangan. Amin. Kita beroleh apa itu nanti mahkota. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Haleluya. Kita belajar dulu Bapak Ibu Saudara ketika Rasul Petrus dikatakan pecundang. Mari slide berikutnya. Ini adalah Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus. Dia seorang yang penakut, menyangkal di hadapan hamba perempuan. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang saya beri dalam kurung. Kalau seorang hamba pada masa lalu mungkin itu supaya mudah dimengerti di masa sekarang, itu adalah seorang yang sangat rendah, seorang yang gak dianggap gitu, seorang yang mungkin omongannya aja gak didengar gitu. Dan si Rasul Petrus dia menyangkal di hadapan seorang hamba. Udah gitu perempuan lagi. Saya bukan mendiskreditkan perempuan masa kini, tapi ketika masa 2000 tahun yang lalu, seorang perempuan itu adalah di bawah laki-laki, levelnya di bawah laki-laki. Dan si Rasul Petrus menyangkal di hadapan hamba perempuan. Dia nggak menyangkal di hadapan seorang kaisar, seorang raja, seorang imam, atau orang besar. Gitu. Dia menyangkal di hadapan orang biasa, ngapain sih? Gitu. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan sangkal imanmu sama hal yang remeh-temeh. Pada hal-hal yang nggak ada artinya. Berapa banyak di antara kita supaya dipandang kita itu sama, kita ikut-ikutan ucapan-ucapan yang istilah-istilah mereka katakan gitu kan, supaya kita dikatakan orangnya apa? Ya katakanlah menghormati gitu kan. Tapi kalau nggak perlu untuk apa gitu loh. Justru kita harus meyakinkan iman kita dengan kita tetap mengaku bahwa kita adalah Kristen, kita pengikut Kristus. Berapa banyak anak-anak muda mencari pekerjaan ketika bukan seiman ownernya atau perusahaannya, dia jadi nggak rohani-rohani banget lagi gitu. Karena dia lihat si ownernya ini sangat rohani di agamanya gitu. Kita seperti down gitu loh. Oh, kayaknya kalau saya terlalu ini banget, apalagi dia nggak perlu tahu lah saya seorang pelayan atau saya seorang pemain musik atau saya seorang ketua di gereja saya gitu. Jadi saya mau ikut air mengalir aja. Dia bilang ya saya ikut A. Sampai akhirnya di sini yang namanya kerontokan itu mulai terjadi pelan dan berlahan gitu kan. Jadi kita apapun itu, menyangkut apapun itu, mari tanya agamamu apa? Agama saya. Jadi jangan sangkal imanmu. Apalagi terhadap wanita yang kau cintai. Ya. Siapa yang tahu? Siapa yang mau? Jangan termangu-mangu. Terus yakinkan dirimu, saya Kristen, saya anak Tuhan.
Jangan seperti Rasul Petrus ketika itu dia menyangkal di hadapan hamba perempuan yang sebetulnya gak ada efek sampingnya, gitu kan. Ketika dia ditanya, bukankah dia bersama-sama dengan engkau? Ketika itu saya tidak bersama-sama dengan dia. Lanjut, ketika kita membaca Yohanes 21 ayat 1-3, nanti Bapak Ibu Saudara catat, pada akhirnya sampai pada Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, dia kembali ke setelan awal Rasul Petrus ini. Dia kembali menjadi seorang nelayan. Benar gak? Kalau Bapak Ibu Saudara baca, dia menjadi seorang pelayan lagi ketika Yesus temui. Jadi dia kembali ke setelan awal. Banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara, kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis, kita sudah melayani. Ada hal-hal yang membuat kita sensitif, ada yang membuat hal-hal kita sakit, kecewa. Kita kembali ke setelan awal lagi, seperti mereka yang tidak percaya, seperti sebelum bertobat. Ini terjadi pada Rasul Petrus, karena dia penakut. Padahal Tuhan Yesus bilang, kamu harus mengajar apa yang sudah kuajarkan selama 3,5 tahun aku bersama denganmu. Tapi inilah Rasul Petrus. Gitu. Selanjutnya dia ambisius dan kompetitif, ingin jadi nomor 1. Baca Markus 9:33-34 ya, kita baca. Boleh satu orang? Markus 9 ayat 33-34. Demikian firman-Nya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ya. Dia ini ingin jadi yang nomor 1 di antara ke-12 murid, gitu. Ini adalah keinginan si Rasul Petrus, gitu. Yang terbaik siapa nih, gitu. Sepertinya saya nih yang terbaik. Sepertinya saya yang paling dekat sama Tuhan Yesus. Dan saya yang paling menonjol di antara ke-12 ini. Kita sering gak gitu? Sering. Tapi jangan sampai dengan cara yang salah. Terlalu kompetitif, gitu kan. Ini penting bagi kita, terlebih lagi anak-anak muda. Tapi jangan berlebihan. Ada amin? Kita letakkan semua pada porsinya, pada tempatnya. Sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan terlalu ambisius. Selanjutnya emosional dan reaktif. Gak usah dibaca, ini kita tahu ketika dia memotong telinga Malkus ketika Yesus ditangkap. Siapa yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh motong, gitu kan. Tapi dia sebagai orang yang bahasanya sekarang, sebelum ketemu Tuhanku, langkahi dulu mayatku, gitu kan. Dia orangnya yang sangat ini banget, tiba-tiba gitu kan, langsung dipotong leher, kuping si Malkus, gitu. Kan Tuhan Yesus gak suruh, gitu kan. Justru Tuhan Yesus kembali sembuhkan itu. Mentalitas seorang Petrus, kenapa ya waktu itu dibilang pecundang, dia perhitungan dalam kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, tahu nggak, yang bertanya berapa kali harus mengampuni itu Petrus sama Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita hari-hari ini sering ya, sabar ada batasnya. Sering buat salah, oke, 1 kali, 2 kali, 3 kali saya maafkan. Tapi cukup 3 kali, keempat udah enggak. Nah, Rasul Petrus gini Bapak Ibu Saudara, dia 7 kali sama Tuhan Yesus. Di ayat itu dia bertanya, apakah hanya 7 kali Tuhan Yesus? Mungkin dia merasa seperti yang saya sampaikan tadi, ada batasnya. Kita gitu enggak sama saudara-saudara kita?
Ada iya? Oh iya, mengaku ya, jujur, bener. Udah berapa kali gitu-gitu terus. Udah minta maaf, dilakuin lagi. Terutama anak-anak ini sama orang tuanya ya. Bertobat ya. Bertobat ya anak-anak ya. Dan sebagai orang tua juga jangan hitung-hitungan kasih juga dong, gitu kan. Berapapun kesalahannya, Tuhan Yesus bilang berapa? 70 kali. Itu mengartikan dalam bahasa aslinya nggak ada batasnya, Bapak Ibu Saudara. Bukan 70 kali 7 berapa gitu. Terus Bapak Ibu Saudara hitung. Terus dia berbuat salah, saudara hitung gitu kan. Bukan. Itu mengartikan bahasa aslinya nggak ada batasnya. 70 kali 7. Selanjutnya, sebaliknya setelah dia dikatakan mentalitas pecundang, mentalitas pemenang setelah dipenuhi Roh Kudus. Hari-hari ini kita ada di tempat ini, mungkin kita sudah lewati yang sama seperti Petrus ketika itu. Benar Bapak Ibu? Ada yang enggak dari awal? Atau memang sudah dipenuhi Roh Kudus dari lahir? Haleluya. Petrus sudah dipenuhi Roh Kudus, mentalitasnya menjadi mentalitas pemenang. Dia pemberani, berkhotbah di depan ribuan orang, Kisah 2. Nanti Bapak Ibu Saudara baca. Ketika Roh Kudus turun di atas loteng-loteng, dia salah satunya di situ, dia dipenuhi. Dan dia berkhotbah di depan ribuan orang. Bukan di depan 1-2 orang lagi. Yang tadinya penakut nih. Yang tadinya nggak ada mental. Nggak pemberani. Gitu. Bahkan dia bersaksi di mahkamah agama. Dia nggak mau dibungkam. Ketika para imam-imam mengatakan dia pengikut Yesus, ajarannya sesat dan sebagainya. Dia terus menyuarakan, dia Tuhan yang pernah ada 3,5 tahun di bumi ini, yang telah naik ke surga. Itu yang terus dikatakan Petrus. Membuat semua orang bertobat ketika itu. Lalu dia bertumbuh dalam kasih dan kerendahan diri. Dia mau makan dan membaptis Kornelius. Sebelum dia sampai ke Kornelius, itu dia dapat mimpi dulu penglihatan. Kamu harus makan apa yang disajikan. Nah, si Petrus ini kan meskipun dia sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi dia asalnya ini kan adalah bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Orang Yahudi yang dimana daging-daging itu diharamkan, gitu kan, najis, gitu kan. Enggak mau saya makan Tuhan, enggak mungkin saya makan, sampai berapa kali. Sampai akhirnya dia mau dan dia dijemput Kornelius, seorang yang notabene adalah seorang kaisar gitu kan. Dia ini meminta kepada Petrus untuk datang ke rumahnya. Dia makan di situ. Bahkan bukan hanya itu saja, dia membaptis Kornelius. Dia mengalahkan prasangka demi taat kepada Roh Kudus. Gitu. Jadi prasangka-prasangka yang ada di pikiran Petrus ketika itu, bahwa ini Kornelius bla 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 bla, bukan siapa-siapa, bahkan yang disajikan juga haram bagi dia sebagai orang Yahudi, dia kalahkan itu. Sebab dia dipenuhi Roh Kudus. Berapa banyak di antara kita sering dihantui rasa yang membuat pikiran kita dia tidak tepat, dia tidak pantas, penilaian kita terhadap orang. Banyak kita berprasangka kepada itu ketika kita menolong membantu orang. Ketika kita coba diminta bantuan sama orang, kebanyakan mikir. Jadi prasangka-prasangka terutama negatif harus kita singkirkan, Bapak Ibu Saudara, harus kita hilangkan. Kita minta Roh Kudus untuk memberikan hikmat pengertian pada kita. Amin. Lalu dia menjadi seorang yang sabar dan rendah hati, ditegur Paulus dan tidak membalas. Rasul Paulus ini juniornya,
di kerasulan gitu. Ada di Galatia 2 ayat 14. Boleh baca salah satu? Galatia 2 ayat 14. Galatia 2 ayat 14, demikian firman Tuhan, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, ini ketika dia setelah dari Kornelius, Bapak Saudara. Gitu. Jadi dia ditegur sama Rasul Paulus, ya mungkin kalau bahasa sekarangnya disindir lah gitu kan. Tapi dia nggak balas. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil, itu Petrus yang berbeda dengan yang Kisah Para Rasul dan seterusnya. Tidak ada ketika di 1 Petrus 1 dia menyampaikan kegelisahannya akan Rasul Paulus atau balasan, nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita bisa mengerti dia orang yang rendah hati. Hanya orang yang rendah hati yang tidak membalaskan apa yang tidak baik yang datang kepada kita. Amin. Apapun yang dilakukan orang, saudara, keluarga kita, tetap balas dengan kasih. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia mengajarkan kasih dan pengampunan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini surat 1 Petrus 4 ayat 8. Boleh baca Bapak Ibu salah satu anak muda? Tetapi yang pertama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Oke. Ini surat Petrus. Mengajarkan kasih dan pengampunan, sebab kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Selanjutnya, dukungan psikologi apa sih yang terjadi pada mentalitas pecundang dan mentalitas pemenang? Mentalitas pecundang, fixed mindset, menghindari tantangan. Dia takut salah, dipensif dan dikoreksi, bertahan, nggak mau coba yang baru. Maunya di zona nyaman terus. Kalau di pekerjaan, di sini aja lah, nggak mau coba upgrade. Nanti udah coba yang baru, taunya berapa bulan doang. Gitu ya, biasa anak muda ada ketakutan gitu kan. Kalau saya di fixed mindset ini, saya biasanya kalau lagi makan di warteg, saya nggak mau berani ngambil risiko enak atau enggak. Jadi saya memutuskan ngambil yang orek tempe yang udah pasti rasanya sama kan, gitu kan. Kalau kita cari yang tumis-tumisan, pasti beda dengan warteg yang lain, gitu kan. Ini salah satu yang pasti rasanya hampir sama. Benar ya Pak Sob ya? Selanjutnya mentalitas pemenang, growth mindset. Dia belajar dari kegagalan. Itu anak muda. Dia bercermin ketika dia gagal. Oh, salah saya di sini ya. Oh, ini yang gak tepat saya lakukan. Dia belajar dari kegagalan. Dia berani berubah. Berani cari jalan yang baru, celah yang baru, teknik yang baru, arah yang baru. Dia terbuka untuk ditegur. Anak-anak muda di sini biasa yang ditegur orang tua pasti ngelawan. Ngeyel. Ada di sini? Pokoknya tiap dimarahin ada aja jawabnya. Ada aja ininya, halusnya kalau kata bahasa Batak. Jugal. Bukan jagal ya, jugal. Tapi Roh Kudus memberikan kuasa transformatif kepada Petrus, termasuk kepada kita semua. Tuhan tidak hanya mengampuni Petrus, tapi memulihkannya untuk jadi pemimpin gereja mula-mula kita. Kita ada hari ini gereja ada. Bapak gereja kita Rasul Petrus yang awal-awal mendirikan gereja.
Saya kasih juga teori di sini, mungkin anak-anak mahasiswa, teman-teman gitu kan, maunya yang ilmiah. Nih saya kasih teori growth mindset Carol Dweck. Siapa? Fixed mindset, saya gagal, saya tidak. Sedangkan growth mindset, saya gagal, saya. Kalau pecundang, ketika dia gagal, dia akan bilang, cukup, saya nggak mampu. Memang takdir saya gini, memang nasib saya gini. Sering nggak anak muda gitu? Sering nggak kita Bapak Ibu Saudara dulu begitu? Kayaknya bukan bagian saya di sini. Saya nggak di sini deh. Saya nggak bisa, memang bukan wilayah saya, bukan ranah saya. Langsung bilang saya tidak mampu. Sedangkan growth mindset, saya gagal ketika kita salah, ketika kita nggak bisa, ketika kita nggak mampu, dia akan belajar lebih lagi. Amin. Ada amin anak-anak muda? Termasuk profesi ya ini ya. Roh Kudus mengubah mentalitas kita yang jadi menyerah, kita menjadi berkembang. Yang tadinya takut, kita jadi berani. Amin. Ini karena kuasa Roh Kudus. Kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus, kita nggak minta Roh Kudus memampukan kita, kita ya akan gampang jadi yang dinamakan pecundang tadi, Bapak Saudara. Saya bilang tadi di awal, mungkin dulu kita sudah melewati seperti hal-halnya beberapa bagian yang saya bilang tentang Petrus ketika dia masih pecundang. Tapi sekarang kita yang sudah melewati itu dan kita mengklaim kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita terus harus bertahan untuk jadi seorang pemenang. Jangan mau digoyahkan. Amin. Oleh apapun itu. Alasan kemenangan kita adalah karena pertama, keberpihakan Allah. Ada sebuah pertanyaan retorik, jawabannya sudah jelas nanti di ayat yang Roma pertama tadi. Jika Allah di pihak kita, siapakah? Ini klaim ini harus terus kita suarakan di sepanjang perjalanan kita, di sepanjang napas kita, kemana kita berjalan, di mana kita berdiri, ini terus kita suarakan. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ini iman Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, karena kita pilihan Allah. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang percaya yang secara posisi adalah orang-orang pilihan Allah. Saya percaya ketika kita mengabarkan kebenaran firman Tuhan, kalau dia bertobat, dia terima Yesus, dia dipilih Allah. Kita nggak diminta Tuhan loh menginjili sampai dia Kristen. Kita hanya diperintahkan Tuhan kabarkan kebenaran, kabar baik. Terlepas dari apakah dia nanti mau bertobat atau enggak, itu urusan Roh Kudus. Kan itu tergantung respon dia kan. Kita udah dengan sangat benar kita mengandalkan Roh Kudus ketika kita menyampaikan kebenaran Tuhan. Ketika kita menyampaikan siapa kita, bagaimana kita di dalam Kristus. Jadi jangan ada pola pikiran Bapak Ibu Saudara ketakutan kalau tugas ini hanya tugas segelintir hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang khusus dipakai Tuhan. Enggak, semua kita wajib mengabarkan kebenaran, kabar baik. Setuju? Sederhananya adalah melalui hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Refleksinya gini Bapak Ibu Saudara. Apakah saya masih seperti Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus? Itu Bapak Ibu Saudara jawab sendiri dalam hati. Apakah saya mudah menyerah, takut dan penuh amarah? Apakah saya bersedia diubahkan oleh Roh Kudus? 3 hal penting ini mari di hati pikiran kita mengubahkan. Melalui apa? Berdoa tekun meminta Roh Kudus. Gak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara gak bisa minta pendeta mendoakan Bapak Ibu Saudara terus, hamba-hamba Tuhan mendoakan Bapak Ibu Saudara terus. Kita yang harus berdoa tekun meminta Roh Kudus. Kita harus komunikasi sama Tuhan. Yang tadinya kita doa hanya seremonial saja, doa makan yang tentang makan,
doa tidur ya tentang tidur. Doa apapun itu hanya tema-tema. Kita kan pakai tema kalau doa. Benar nggak? Ada nggak yang komunikasi panjang sama Tuhan? Pasti ada di antara sini. Sebab itu dia menjadikannya komunikasi, tempat dia mencurahkan seluruh isi hatinya. Jadi bukan hanya doa-doa yang tematik lagi, doa makan, doa tidur dan sebagainya. Itu komunikasi sama Tuhan, makanya bisa lama, makanya bisa panjang doanya. Dan ini ya harus dilakukan setiap waktu, setiap hari. Gak bisa dicatat apa yang mau disampaikan di hadapan Tuhan. Hidup dalam ketaatan adalah hal yang paling penting. Yohanes 14 ayat 15, ada yang boleh baca Bapak Saudara? Hidup dalam ketaatan. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat Yohanes 14 ayat 15, demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ya, kita nggak bisa kalau udah ditegur, kita lakukan lagi, terus lakukan lagi hal yang salah lagi. Itu Bapak Ibu Saudara. Kita kalau nggak tahu kebenaran itu, kita nggak bisa melakukan yang salah lagi. Makanya sangat berbahaya ketika kita sudah tahu kebenaran, kita sudah benar-benar itu tahu itu dari Tuhan, tapi kita memungkirinya lagi. Itu lebih munafik dari orang yang munafik. Mari yang sudah hidup dalam kebenaran, yang hidupnya terus merenungkan firman Tuhan, terus hidup dalam ketaatan. Kita semua sekarang sedang berjuang. Kita sekarang sedang mengupayakan untuk terus hidup dalam ketaatan. Ya semua pasti dimulai dari hal-hal yang kecil. Barang siapa setia pada hal-hal kecil pasti dipercaya pada hal-hal yang besar. Gak mungkin langsung yang besar kalau yang kecil aja gak setia. Selanjutnya berdoa bersama sehati. Nanti di tanggal 29, biasa hari pertama, kita hari kedua ada ibadah pencurahan Roh Kudus 10 hari. Memang baik berdoa sendiri, tapi saat kita berdoa bersama secara korporat, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Amin Bapak Ibu Saudara, mari hadir. Saya sih ya inginnya sih ya ini ya setiap hari ya, cuman ada kebijakan nanti dari hari ketiga sampai pada ke-9 nanti secara Zoom kita, ya nggak masalah ya, ini mempermudah kita. Tapi yang mungkin boleh juga nanti kalau mau hadir sampai pada hari ke-10 di tempat ini nggak masalah, saya rasa gitu. Jadi berdoa bersama saat itu penting. Jadi komunitas itu penting Bapak Ibu Saudara. Gereja ini penting. Ke gereja itu penting gitu loh. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya pemahaman atau teman-teman kita di luar sana secara online, karena saya akan dapatkan khotbah-khotbah yang menarik sesuai yang saya mau. Saya bisa cari siapa pendeta yang lucu, saya mungkin mencari pendeta yang gampang, saya benar gampang semua secara melalui media online gitu. Tapi saat Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk berada di tempat ini adalah komunitas rohani yang baik. Di sini kita bersama sehati berdoa secara korporat. Dan ketika Roh Kudus itu turun di loteng-loteng, itu banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Saya rindu semua nanti dipenuhi. Amin. Lebih dahsyat lagi, double. Amin Bapak Ibu Saudara. Minta, semua minta. Kita sangat yakin pencurahan yang terjadi di loteng-loteng itu terus terjadi juga di tempat kita ini. Amin. Kepada hidup kita, sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Mari pemain musik, saya undang untuk maju ke depan. Berita baik lainnya adalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah tersebut. Dengan demikian kita mendapatkan jaminan berikutnya yang menguatkan kemenangan di pihak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang saya sampaikan hari ini, kita nggak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Kalau kita hari ini mengklaim bisa hidup
karena kemampuan kita, karena pola pikir kita. Itu semua ada batasnya. Kalau kita saat ini berpikir bahwa kemampuan kita masih panjang, harta kekayaan kita masih banyak, pola pikir kita mantap, bertobatlah, semua ada batasnya. Tapi kemampuan dari Roh Kudus yang gak terbatas, yang memampukan kita bukan hanya jadi pemenang, tapi kita jadi lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pegang terus tangan kami ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Dan sendiri tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti. Minta Roh Kudus, mari katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Mari Bapak Ibu Saudara, kalau ini masih ada dalam keseharian kita, dalam hidup kita, bahkan anak muda dalam sekolahmu, dalam komunitasmu, dalam pikiranmu, buang jauh-jauh. Kita nggak mau lama-lama ada di mental pecundang. Oleh sebab itu gak ada cara lain kecuali kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Ketika Roh Kudus memampukan kita, memberikan hikmat sama kita, di situ pula kita mampu, teman-teman. Di situ kita mampu, Bapak Ibu Saudara. Kita berani terus menghadapi apapun yang ada, sehingga tidak sedikit pun kita menyangkal Tuhan, sehingga tidak sedikit pun kita meniadakan Tuhan. Kita akan terus jalan maju ke depan. Firman Tuhan katakan, kalau kita jatuh pun kita nggak sampai tergeletak. Itu janji Tuhan, ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus yang sama akan turun dalam hidup kita, memenuhi hidup kita sama seperti Petrus. Dia diubahkan ketika Roh Kudus turun. Dia nggak jadi takut lagi. Haleluya Tuhan. Inilah suara hati doa kami Tuhan. Kami minta Roh Kudus penuhi kami. Bukan hanya ada di gereja ini, tapi ketika kami melangkah keluar dari gereja ini, menjalani hari-hari kami, Roh Kuduslah yang memampukan kami. Kami nggak bisa hidup di luar Tuhan. Kami butuh Engkau selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang Anda sampaikan. Ampuni Tuhan Yesus, biar hanya Tuhan yang hamba-Mu semakin direndahkan, dan biar segala firman yang diberitakan tumbuh jatuh di tanah hati yang baik, sehingga mengeluarkan buah dalam ketekunan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, sama-sama katakan silakan dari Bapak Saudara. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, diberkati keluarga dan pelayanannya. Kita akan menjalankan korban persembahan kedua. Sembari kita menjalankan korban persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan dan pesan gembala. Shalom, saya akan menyampaikan kegiatan dalam sepekan. Yang pertama, hari Selasa, ibadah PWP jam 5 sore di gereja. Hari Rabu ada 2 malam via Zoom pada 8 malam, dan link via Zoom akan dibagikan Ibu Bapak Gembala di grup WhatsApp masing-masing. Pada hari Kamis, tepatnya tanggal 29 Mei, ibadah kenaikan Yesus Kristus pada pukul 9 pagi diadakan di gereja. Dan hari Jumat, ibadah WBI di gereja pada pukul 4 sore. Pada hari Sabtu akan diadakan ibadah gabungan youth dan profesi diadakan di gereja pada pukul 5 sore. Mari ikuti semua kegiatan gereja selagi sehat, ada waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, baik persembahan perpuluhan, persembahan kolekte, dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara tetap mendukung dana diakonia dan dana kematian. Untuk dana diakonia bisa menghubungi Ibu Dina, dan dana kematian bisa menghubungi Ibu Kata. Demikian informasi yang telah saya sampaikan dalam kegiatan sepekan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pesan gembala. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GBS Manang, Depok. Saya sebagai gembala tentunya akan terus mendoakan agar tubuh, jiwa, dan roh kita akan sehat senantiasa, dengan memiliki mental sebagai seorang pemenang dan bukan mental seorang pecundang. Pada kesempatan ini perlu saya mengumumkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 jam 9 pagi seperti biasa akan diadakan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Mari semua jemaat untuk hadir. Saya mengundang semua jemaat, pelayan, pengurus, dan semuanya boleh hadir untuk memuji memuliakan Tuhan bersama-sama.
Selanjutnya, doa 10 malam akan diadakan pada hari Jumat 30 Mei tahun 2025 jam 6 sore di gereja dengan mengadakan makan bersama. Pada malam ketiga sampai malam ke-9 akan diadakan secara Zoom meeting pada jam 8 malam dan penutupan doa 10 malam akan diadakan di gereja pada hari Sabtu 7 Juni tahun 2025 jam 6 sore dengan makan bersama pula. Semua jemaat diharapkan berkontribusi dalam hal kehadiran dan juga pelayanan. Selama kegiatan doa 10 malam, kegiatan komisi dan lain-lain sementara tidak diadakan. Terima kasih saya mengucapkan kepada semua jemaat untuk persepuluhan, kolekte, dana diakonia, dana kematian, dan juga dana kegiatan lainnya yang Bapak Ibu Saudara-saudari investasikan melalui wadah gereja. Tuhan Yesus pasti akan memberkati. Apapun yang kita tabur di wadah yang benar tidak akan pernah sia-sia. Salam sehat semuanya. Immanuel bersama kita di segala musim kehidupan. Bersama kita pasti bisa. Haleluya. Demikianlah saya sampaikan, saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih untuk kehadiran saudara. Sampai jumpa di dalam kegiatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita akan terima berkat dari Bapak Pendeta Andreas Poniman. Sebentar tambahan, tapi saya melihat itu wajahnya Bang Oto. Kelihatannya dibilang Pak Gembala, katanya Bang Oto itu kalau Pak Gembala gendut kayak gitu. Tapi tadi saya liatin Bang Oto, wajahnya dia. Oke Bang. Ya, ada tambahan sebelum doa berkat dari panitia Natal, Bapak Ketuanya Bapak Bilman. Saya mengatasnamakan pengumuman ini. Minggu depan diundang semua jemaat, betul ya Pak? Semua jemaat untuk menghadiri rapat Natal perdana. Karena untuk melengkapi pengurus yang belum ada. Mungkin juga berpikir makannya gimana? Gampang. Minggu depan yang bertugas konsumsi, siapin makan yang banyak tapi bayar. Ya, ini kan karena rapat, berarti makanan konsumsinya minggu depan tuh ada yang kenyang-kenyang lah, ada lontong, agak dibanyakin. Nah, minta tolong, ini kan menyumbang kegiatan Natal. Jadi janganlah sekali-sekali ada makan di atas gratis. Sekali-sekali habisin makanan yang dijual oleh panitia Natal. Setuju Pak Bilman? Iya, jadi besok minggu depan konsep kantongnya ditebelin. Kita mau ngabisin makanan yang akan dijual. Tugas minggu depan siapa itu ya? Ya? Ya, WBI. Nah, tadi ada tambahan. Minggu tadi dikatakan hari Jumat, kita itu walaupun WBI-nya diliburkan, tapi WBI-nya tetap hadir dalam kegiatan doa. Begitu ya. Jam 6 ya Bu Marta. Jadi sekali lagi minta tolong WBI tidak libur, tetap hadir tapi itu di jam sesi doa. Nah, dari pengumuman tadi maksud saya dari Pak Bilman dan kawan-kawan, mohon hadir minggu depan, jangan pulang dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Kau kusembaratnya saja. Kau kusembah, kau kusembah, kau kusembah, oh Tuhan. Kau kusembah,
dua sahabat yang akan dipimpin oleh Ibu Sinta. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, kami rasakan hadir-Mu Bapa di setiap ibadah kami. Dari lewat firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Bapak Otto saat ini, mengajari kami Tuhan, memperbarui cara pandang dan cara pikir kami, untuk kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau dengan baik. Pada saat pengenalan kami baik dengan Engkau ya Tuhan, maka iman kami akan ditumbuhkan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini pada kami Tuhan. Biarlah umat-Mu terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar dengan Engkau ya Tuhan. Tidak sekedar pendengar saja, namun hidup di dalam firman-Mu, supaya lihat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat pada siang hari ini Tuhan, seluruh umat-Mu yang sudah hadir beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya ya Tuhan, karena Tuhan yang ada dalam sidang-Mu ini ya Tuhan, yang akan terus memberkati kami ya Tuhan. Bahkan apapun ya Tuhan menjadi kegiatan sidang-Mu ini ke depan, biarlah Tuhan Allah Roh Kudus-Mu yang memimpin semuanya. Terima kasih Tuhan untuk yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Engkau Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, khususnya untuk tim Pensionership ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka menjaga hidup mereka dalam kekudusan Tuhan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang ada dalam sidang-Mu ini, sebagai penilik jemaat ya Tuhan, Pak Po dan Ibu Marta ya Tuhan. Biarlah mereka memiliki hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan, kepekaan yang dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk boleh Tuhan Yesus mendeteksi dosa dan segala sesuatunya. Bapak Yesus, kami serahkan seluruh sidang-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Bahkan juga kami berdoa saat ini buat Bapak Gembala sidang ya Tuhan, yang pada saat ini melayani Tuhan di Cimanggis ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah tanda-tanda ajaib menyertai setiap pelayanan hamba-Mu. Berkati Bapak Gembala sidang ya Tuhan, berkati Ibu Gembala sidang menjadi ibu, menjadi pendoa. Biarlah teguh hatinya Tuhan untuk tetap berdiri melayani Tuhan dan melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Engkau tambahkan iman mereka ya Bapa, karena firman-Mu berkata, sebagaimana iman kami jadi kepada kami, demikianlah terlaksana Tuhan Yesus kepada seluruh umat-Mu yang mungkin mengalami sakit secara tubuh ya Tuhan, baik secara rohani. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memulihkan segala sesuatunya ya Tuhan. Berkati setiap kegiatan yang ada, berkati setiap komisi yang ada dalam sidang-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima berkat yang dari sorga melalui hamba-Mu Pak Poniman kepada seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat, cinta kasih Bapa Sorgawi yang selalu mengasihi dan menyayangi kita. Terimalah berkat dari Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menolong kita senantiasa hari ini sampai kekal, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya mengatakan Terima kasih buat saudara hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.